Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, oke. Kita masuk ke Romberg integration. Ini merupakan nanti pengembangan dari composite trapezoidal rule ini nanti. Jadi kalau di composite trapezoidal rule ya kan kalian bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ya. Integral A sampai B fx dx nanti kan ya. Ini kan jadi H per 2 FA yang atas sendiri itu tambahkan 2 sigma J min 1 N J sama dan 1 sama N min 1 fxj tambahkan fb dan sisanya jelas error jelas kayak biasanya itu. Nah kalau misalkan kalian baca, kalau misalkan dibaca itu yang sebelah bab di 4 section 4.2 itu, nanti kita semua bakalan temukan pada yang di persamaan 4.3. Itu pun kalau baca sih, kalau nggak baca ya juga nggak masalah, serah sih sebenarnya. Nah intinya di composite trapezoidal rule itu nanti ingin dikembangkan ke dalam Romberg integration. Ini kan diambil to approximate the integral a b f x dx we use the results of the composite trapezoidal rule with n itu kan n nya diambil 1, 2, 4, 8, 16. Nah kayak misal gitu ya, RK2 sama dan RK1 tambahkan sepertiga RK1 min RK min 1,1 untuk K nya 23 itu nanti bisa diturunkan itu nanti setelah ini penjelasan awalnya dulu ini ya. Jadi intinya composite trapezoidal rule itu adalah pengembangan Romberg integration itu adalah intinya pengembangan dari composite trapezoidal rule. Jadi kayak gini. Ini kan kalau misalkan kita ambil contoh 1 itu ya. Contoh 1, use the composite trapezoidal rule to find approximations of integral 0p sin x dx untuk x n-nya 1, 2, 4, 8, 16. Ingat kalian juga tak tugaskan untuk mencari kalau n-nya 128 bagaimana tuh. Sebenarnya terserah itu n-nya, bisa ganjil bisa genap terserah. Nggak melulu ganjil nggak melulu genap juga sih itu. Nah, kalau misalkan kalian lihat itu composite trapezoidal rule, kalau misalkan R11 pi per 2 sin 0 plus sin pi itu kan, itu dapat dari mana? Nah itu sebenarnya dari persamaan persamaan composite trapezoidal rule yang awal itu dulu itu. Kalian bisa buka lagi tuh di bab sebelumnya itu. Bentar. Jadi composite trapezoidal rule? Sebenarnya kan dari rumusan pendekatan numerik dengan menggunakan pendekatan trapezoidal kan sebenarnya composite trapezoidal rule itu. Tapi yang harus diperhatikan ini kita pakai composite, jadi kita gunakan rumus-rumus composite yang secara umum itu. Jadi integral A sampai B nanti fx dx nanti kalau nggak salah ya sama dengan H per 2 FA tambah tambahkan 2 kali sigma J sama dan 1 sampai N min 1 terus fxj tambahkan fb terus dikurangi sama errornya B min A per 12 H kuadrat F double aksen mu H kuadrat F double aksen mu. Oke, kita masuk kamera. Sorry, alatnya terbatas lah ya. Oke, mau gimana lagi? Nggak tahu aku caranya.
Oke, kalau misalkan kalian bisa lihat itu persamaan umum dari composite trapezoidal rule itu. Ini ganggu aja gitu. Nah, itu persamaan umum dari composite trapezoidal rule. Kalau misalkan kalian bisa baca aja. Oke, enak ya gitu kalian. Harus lumayan. Dari persamaan itu nanti kita bisa turunkan ya, Romberg integration ya. Oke, kita kembali lagi. Astaga naga bodohnya, susah juga. Oke ya, ini kan kalian ingat gitu ya, R11 pi per 2 sin 0 plus sin pi sama dengan 0, R21 pi per 4 sin 0 tambahkan 2 sin pi per 2 tambahkan sin pi, kan ketemunya sangat gitu kan. Lah, kenapa kok bisa dapat kayak gitu? Itu sebenarnya trapezoidal rule composite yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian gitu. Jadi gini, tak jelaskan. Astaga, susah ya. Oke. Oke, karena ada gini. Kalau misalkan aku punya ini kan integral, oh tidak, integral 0 sampai pi ya ini, 0 sampai pi sin x dx, nanti ini bakalan sama dengan, nah kalau misalkan kita pakai trapezoidal rule biasa, semoga kalian jelas dan gak pusing lihat ya. Aku berusaha ini sambil pegang laptop, sambil pegang kamera ini. Kalau misalkan kalian pakai trapezoidal ya, berarti kan ini sin x kan sampai 0 sampai pi tadi, 0 sampai pi. Nah ini kan dibagi dua, ini daerahnya kan dibagi dua dia ya, bukan bagi dua sih, cuma bagi satu. Berarti apa? Ini kan berarti daerahnya dibagi seperti kayak trapezoidal itu kan, daerahnya kurang sih sebenarnya, gambarnya kurang banget. Nah, trapezoidal rule apa? Trapezoidal berarti kan sin 0 sampai pi sin x dx bisa dinyatakan sebagai apa? Lah ini kan bisa dibagi menjadi h ya, ketemu pi per 2 ya, pi per 2 dari apa? Susah ya Tuhan, susah. H sama dengan pi per 2. Kenapa pi per 2? Dari mana kita pakai? H sama dengan P min A per 2 atau sama dengan pi min 0 per 2. Ini kan hasilnya pi per 2 tuh. Iya kan? Hasilnya pi per 2 tadi. Oke. Berarti apa? Trapezoidal kalau tahap awal, trapezoidal. Astaga, kenapa ya? Trapezoidal dulu tahap awal ini nanti gini. Oke. Susah teman-teman, beneran susah ya. Integral 0 sampai pi sin x dx nanti sama dengan apa? Luas alas kali tinggi apa? Jumlah sisi-sisi yang sejajar kan. Sisi yang sejajar dikalikan tingginya kan. Dikalikan apa? H per 2 nya kan. Nah, ini kan apa? H nya kan itu sebelah sini. Nanti berarti apa? H per 2 dibagi 2 kan. Tingginya kan H 0 sampai pi, H per 2 kalikan apa? Sin yang di awal, sin 0 tambahkan apa? Sin pi per 2 kan gitu ceritanya, kan gitu nanti. Yang kedua, yang pertama itu gila capek. Oke, yang kedua ya itu, jadi kalau cuma dibagi satu, kalau misalkan bagi dua, misalkan bagi dua gimana? Nol pi. Nah kalau dibagi dua, ini kan berarti pi per 2 terus ini. Nah berarti kan ini bisa dibagi dua menjadi integral 0 sampai pi kan gitu. 0 sampai pi per 2 itu kan sama dengan apa? Berarti kan pi per 2 min 0 kan gitu kan, pi per 2 min 0
P pas sin X dx berarti kan sama dengan apa? Juga H per 2 kan, H per 2 apa? H per 2 dari sin 0 tambahkan sin P per 2 kan gitu. Astaga. Oke ya, dari situ ya. Nah, berarti kan apa? Kita bagi trapezoidalnya dari sini ya. Dari tempat sini. Kan gitu. Nah, di sini apa? H nih sama dengan apa? Pi per 2 min 0 per 2 kan pi per 4 berarti. Ya. Nah, ini juga sama ini. Di tempat lain ya apa? Di tempat lain ya. Berarti juga integral 0 pi per 2 sampai pi kan gitu. Nanti sin X dx nanti sama dengan apa? H per 2 dari sin pi per 2 tambahkan sin p kan gitu kan. Nah di sini apa? H nih jelas apa? Pi kurangi pi per 2 per 2 nah, kan juga pi per 4 ini. Berarti kan H di sini sama H di sini kan sama ini. Nah berarti apa? Integral dari 0 sampai pi, integral dari 0 sampai pi kan jumlah ini semua kan berarti. Tinggal kalian jumlahkan aja kan dua ini. Berarti apa? Sama dengan sin X dx sama dengan apa? Integral sin X dx. Integral sin X dx sama dengan integral 0 sampai pi per 2 sin sama sin X dx tambahkan integral pi per 2 sampai 0 sin pi sin X dx. Ini kan jumlahkan aja kan berarti hanya sama kan gitu. Nanti apa? Pi per 4 di H ini pi per 4 H per 2 ya. H pi per 2 min 0 per 2 kan. H ini kan H per 2 kan ini. Pi per 4 kan. Nah berarti apa? Pi per 4 dari sin 0 plus pi per 2 ya kan, tambahkan pi per 4 dari sama dengan pi per 4 dari sin 0 lah. Oke kita ulangi dari gini ya, dari sin X dx berarti kan 0 sampai pi per 2 sin X dx tambahkan pi per 2 sampai pi sin X dx tuh. Nah ini kan berarti sama dengan apa? Pi per 4 kan gitu. Ingat ini sama dengan yang atas itu. Berarti sama dengan pi per 4 sin 0 tambahkan sin pi per 2 di atas ini. Oke, sin 0 tambahkan sin pi per 2 kan gitu. Nah ini kan juga samakan pi per 2 ini kan sin pi per 2 tambahkan sin pi kan gitu. Nah ini kan hasilnya pasti pi per 4 apa? Sin 0 tambahkan 2 kali sin pi per 2 tambahkan sin pi kan. Kan gitu dapat ya. Kalian pahami gak ya, soalnya setelah kita masuk aku nggak bakalan ngulangin ini lagi. Oke ya. Oke, bismillah, semoga kalian paham. Oke. Lah, ini kalau dibagi dua itu. Kalau dibagi dua, nah bagi tiga ya apa? Oke, kita coba bagi tiga ya sekarang ya. Sekarang kita coba untuk dibagi tiga. Berarti kalau misalkan berdasarkan gambar kan gini nanti X terus Y bagi dua berarti kan bagi tiga ya. Ini kan pi per 2 tadi kan. Nah masing-masing dari sini ini pi tadi ini 0 oke, pi terus itu pi per 2
cuma arah ini kayak gak jelas. Oke, sekarang bagi 3. Oke, bagi 3 di sini maksudnya adalah apa? Di masing-masing tempat ini dibagi 2 juga ini. Nah, di sini dibagi 2. Berarti kan ini pi per 2. Setengahnya dari pi per 2 kan pi per 4 ini kan. Nah, setengahnya dari pi per 2 sampai pi per 4 ini kan berarti 3 pi per 2. 3 pi per 4 kan berarti. Hasilnya gitu. Paham? Jadi apa? Di sini tadi kan cuman 0 sampai pi terus dibagi sampai pi per 2 kan tadi. Nah, sekarang ada batasan lagi bahwa trapezoidal rule itu dari 0 sampai pi per 2 ini dibagi lagi menjadi 0 sampai pi per 4 terus pi per 4 sampai pi per 2 kan gitu. Terus dari pi per 2 3 pi per 2 3 pi per 4 sampai pi kan nanti gitu. Ini kok pi sih 4 gitu. Oke, situ paham ya. Nah, di sini kan ada beberapa berarti kan integral sin x berarti kan dapat lagi kan kamu. Integral sin x apa? Integral sin x dx dari 0 sampai pi. Berarti kan sama dengan apa? Integral 0 sampai pi per 4 tambahkan integral pi per 4 sampai pi per 2 kan gitu. Ya, ditambahkan integral pi per 2 sampai 3 pi per 2 terus tambahkan lagi yang terakhir yaitu integral 3 pi per 4 sampai pi ini 4 ini ya kan. Ini kan sin x dx semua sama kayak kemarin nih kan gitu. Ini gambaran secara umum aja ya kan. Oke, banyak yang mengganggu kok, sorry, banyak mengganggu, sangat mengganggu bahkan. Anjay, susahnya ini aku megang kamera ini. Semoga nggak ganggu. Oke ya, nah ini masing-masing dari situ di trapezoidalkan juga itu. Berarti apa? Integral 0 sampai pi per 4 sin x dx jelas apa? H nih sama dengan apa? Pi per 4 min 0 per 2 H per 2 nih kan. Berarti H ini kan berarti apa? B min A kan. Berarti kan apa? Pi per 4 dikurangi 0 kan. Nah ini kan hasilnya berarti apa? Pi per 8 kan. Nah berarti kan gini aja kan. Pi per 8 kali kan jumlah sisi yang sejajar kan. Ingat jumlah sisi yang sejajar kita ambil yang dari gambar ini kan. Di gambar pertama gitu. Trapezoidalnya itu. Jadi di sini kamu ada 1 2 3 4 gambar nanti. Maka di sini ada 4. Oke. Berarti di sini pi per 8 dari sin 0 tambahkan sin pi per 4. Nah, ini juga sama ini. Di ruang satu nih ini. Integral 0 sampai pi per 4 sampai pi per 2 sin x dx. Ini pasti nanti ketemu ya. Pi per 8 pi per 8 sin pi per 4 tambahkan sin pi per 2. Nah kan nanti gitu dapat tuh pasti gitu. Nah ini kan sebenarnya kan H per 2 kan ini hanya kan ini apa pi per 2 kurangi pi per 4 kan ya kan. Pi per 2 kurangi per 4 kan B min A kan. Nah berarti sama dengan apa ya guys per 4 2 per 4 kan berarti kan 1 per 4 pi atau pi per 4 juga sih. Makanya H per 2 ini pasti ketemu pi per 8 itu. Nah dari sini kan ada yang sama sin pi per 4 sini salah lagi kan juga sin pi per 4 kan itu. Kedua sama, makanya pada saat dijumlahkan pasti nanti kamu ketemu nih gini. Nah jadi pada saat dijumlahkan, oke tunggu tak tuliskan.
Saat nanti dijumlahkan integral 0 sampai pi, nanti pasti ketemu sama dengan pi per 8 sin 0 tambahkan 2 kali sin pi per 4 tambahkan 2 kali sin pi per 2 tambahkan 2 kali sin pi per 3 2 pi per 4 kok 2 pi per 4 3 pi per 4 tambahkan sin pi. Oke. Nanti kalau misalkan kamu hitunganmu benar, ini 0 pi, walah sinnya mana itu, sin x dx. Nah, dan nanti ketemu pasti gini tuh. Jadi integral 0 sampai pi sin x dx pasti pi per 8 sin 0 2 kali sin pi per 4 tambahkan 2 kali sin pi per 2 tambahkan 2 kali sin 3 pi per 4 tambahkan sin pi, pasti gitu. Makanya di buku pasti gitu. Kayaknya itu dah pasti ketemu gitu kan, sama kan. Nanti 2 kali sin pi per 4 tambahkan sin pi per 2 tambahkan sin 3 pi per 4 tambahkan sin pi itu. Nah sebenarnya itu pembagian dari situ semua ya kan. Nah itu semua kalau misalkan cuma dibagi satu, ruangan, satu daerah itu kayak gambar gimana ya, kayak gambar yang pertama itu di 410, gambar yang pertama AB ini kan cuma satu daerah dia kan. Nah itu namanya R11. Kalau misalkan ada R21 berarti ada 2 daerah. Kalau 31 lebih sih, 1 2 3 4 daerah kan. Maksudnya apa? Jadi setelah tengah, jadi setiap tengah itu dibagi-bagi gitu. Jadi gini cara membagi tempatnya. Misalnya aku punya sebarang tempat gini ya, aku punya sebarang tempat ini X Y. Jadi gini cara membaginya tuh gini, X oke ya, dari A itu sampai B. Awalnya itu dibagi kan itu, dibagi satu tempat pas di tengah-tengah antara A sampai B. Nah setelah itu setiap dari A sampai B, misalnya itu C kira, misalnya itu C. Nah itu dari A sampai C dibuat lagi mereka, dia aku buat lagi. Jadi dari A sampai C di sini, A sampai C itu diturunkan gini ya, ini dibagi tengah-tengah lagi. Nah di sini di gambar satu nih itu juga gitu, sama berlaku ini. Berarti apa? Dari C sampai B kan, ini juga dibagi tengah-tengah lagi. Lah setiap itu setelah ini lagi anggap ini namanya R21 kan. Kalau misalkan cuma dibagi satu tempat berarti kan R11 kan itu. Kalau misalkan dibagi 2 tempat ini namanya R21. Nah 2 tempat ini dibagi 3 kan, ini kan berarti jumlah semua ini bukan dibagi 3 sih, tapi setiap tengah ini dibagi ruangan lagi kayak gini. Nah ini juga dibagi ruangan lagi kayak gini. Jadi luas totalnya ini tambah ini nanti. Ini namanya apa? R31 nanti. Ini namanya R21. Ini namanya nanti R31. Itu nanti gitu. R31 nanti ke R21. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Di sini A sampai C juga bisa dibagi lagi. Misal titik K, misal A sampai K digambar lagi. Boleh digambar lagi, boleh enggak sih. A sampai K nanti digambar lagi, ditarik tengah-tengah lagi. Itu juga sama itu. Itu nanti gitu. Oke, dari situ paham ya. Makanya tuh dapat tuh kayak gitu itu. Mana tadi? Nah, makanya kalau disitu pasti dapat R41 mau pasti pi per 16 0 sampai pi dan seterusnya itu. Lah jangan lupa itu bahwa RK3 itu sama dengan RK2 tambahkan 1/15 RK, 2 min RK min 1,2 itu.
Nah secara umum nanti RKJ kamu itu nanti dibagi ruangan nih, kamu itu kayak ruangan banyak yang tadi loh, yang gambar itu tadi. Jadi R11 itu gitu, R21 juga sama pembagian ruangannya lah. R22 R42 itu bisa diturunkan dari RKJ ku nanti gitu. Nah dari mana R4 ini nanti gampang ini bisa dijelaskan lebih lanjut ini. Jadi gini, dari mana RK ini tadi ya, yang RK ini RKJ sama dan RKJ-1 sama dan itu kelihatan hitungannya, kelihatan R22 itu kan sama dengan R21 tambahkan sepertiga. Nah sepertiga 1/4 pangkat J-1 min 1 kan, berarti kan J nya berapa ya, J nya 2 kan, berarti R22 ya kan ya, R22 berarti sama dengan R21, berarti kan J nya 1 kan, 2 kan J nya ya kan, J-1 kan, berarti R21 sama dengan sepertiga R21 kurangi R11. Ingat itu adalah sepertiganya dapat dari 1/4 4 min 1 2 min 1 kurangi 1, berarti kan 4 pangkat 1 kurang 1 kan, ingat J nya adalah 2. Nah kayak gitu itu polanya pakai gitu ya. R33 pun juga sama itu, situ apa RJ-1 jangan lupa, di situ adalah J, R nya RK, J, jangan lupa. Dihitung pakai kalkulator pun boleh, kalau bisa jangan pakai kalkulator lama nanti. Nah ketemu tabel 4.9 itu kalau hitungannya udah selesai itu. Nah to obtain the composite trapezoidal approximations for ABFXDX let HK kuadratkan HK ini sama dengan B min A per MK. HK ini diambil 2K min 1. Nah kalau misalkan kalian lihat K ini 2, 3 sampai N kan itu berarti apa, jumlah TTE nanti right? Jadi di sumbu X nanti itu nanti dibagi beberapa titik lah, jumlahnya titik itu K min 1 itu. Jadi kalau misalkan K ini 2 berarti apa, 2 min 1 kan, berarti kan titiknya cuma 2 kan, itu 2K min 1 kan, 2K min 1. oke 2K min 1, semoga kalian paham. Berarti 2 pangkat 1, 2 kurang 1 B min A per 2 kan, berarti kan satu ruangan atau R11 kan tadi kan. Nah kita dapat dari sini berarti kan R11 mula. Sekarang H nih itu cuman bukan dijadikan H biasa kayak sebelumnya, tapi dinamakan H1 sekarang H nya itu. Berarti kan H1 per 2 FA plus FB kan. Nah ingat H nya tadi apa, yang R1 B min A per 2 FA plus FB kan, tadi kan gitu. Nah sekarang gini, kalau misalkan ruangannya dibagi 2 tadi kan gini. Oke kita kembali ke kamera lagi nih, itu yang susah kan asem enggak. Nggak tahu deh, kalau saja suara itu nyaut yang komputer. Oke jadi gini, oh tidak men. Jadi gini ya, walau anak sing enak. Kalau misalkan aku punya gambar sekarang gini, Y, X, ini gini, dari A sampai B, kan gitu. Lah, ini kan nanti kan B min A kan nanti namanya H. Oke, kalau misalkan intermediate di tengah-tengah itu, kalau misalkan keterangan yang kalian baca di atasnya di sebelum itu mau H per 2 itu sini nanti. Kok H per 2, H2 nih. Jadi di sini H2, jadi setengahnya dari H itu H2. H3 itu apa? Setengah toko H2 lagi. H4 jelas setengahnya dari H3, jelas nanti gitu. H4 nanti gitu, jelas dan seterusnya nanti gitu. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Semoga paham ya. Wah semenjak ini 30 menit loh.
Oke, oke, kalian paham ini R21 sama dengan H per 2 FA plus FB tambahkan 2A plus H2. Dari mana aku dapatnya? Oke, dari sini kita ngitung lagi dan itu pasti capek banget tanganku. Kalau saja kalian ada yang punya ide. Oke, ya aku gambarkan lagi X Y. Lihat, ini dari A sampai B intermediate. Nah berarti kan ini H, jadi apa? R1 R sama apa? H per 2 kalikan apa? FA tambahkan FB kan tadi. Nah kan gitu, R11 pasti H per 2 FA tambahkan FB. Nah kalau misalkan kita bagi lagi berarti kan H2 kan gitu, jadi R21 jadi sama dengan, nah ini kan berarti apa? Titik A plus H2 sih, titik sini ini ya, berarti apa? R21 sama dengan apa? R21 sini berarti kan iki tambah iki kok kayak hasilnya ngono, berarti apa? H2 per 2 FA plus apa? FA plus H2 kan. Nah ini jangan lupa jumlahkan dengan H2 per 2 FA plus H2 tambahkan FB. Jadi gitu. Nah ini jelas nih kok hitung hasilnya pasti H2 per 2 apa? FA plus FB tambahkan 2 kali FA plus H2. Jelas ya, gak mungkin. Nah hitunganmu benar pasti gitu. Ya, paham nggak? Oke ya. Nah, oke, ada pengganggu lagi nih. Tahu nih. Ya iki loro iki iso dikolaborasino iki. Dua persamaan iki. Masya Allah, apa iki? Indra bales sih jam semini pas rekaman bisa. R11 H2 FA plus FB ya. Iki bisa dikolaborasikan iki. Dua persamaan iki. R21 ya. Ingat H2 itu sama dengan setengah dari H1 jelas, atau setengah H atau setengah H1 terserah kalian. Ini nang bukunya setengah H1 apa H1 ini. Yang di sini yang di sini ini nanti H1 H2 terus ini H1 semuanya. Ini nang bukumu ini. Tadi kan aku nulis itu cuma H kan. Nah ini nggak apa-apa ini. Oke kita kembali. Jadi di sini gimana? Ingat H2 pasti setengah H1. Soalnya apa? H1 adalah semua pada saat ini nggak dibagi. Bukan titik tengah H1 ini titik A plus H2 ini. H1 ini semua nih. Jadi dari B min A tadi H1 itu sama dengan B min A ini. Gitu ceritanya. Oke ya. Nah ini bisa dikolaborasikan. Coba sekarang kita kolaborasikan lagi ya ini. Nanti sama dengan apa ini? H1 per 2 FA plus FB. Berarti kan ini apa? H2 kan setengah H1 itu, ya kan? 1 per 2 dari, ingat H2 mu adalah setengah H1. 1 per 2 H1. Berarti kan FA plus FB tambahkan 2 kali FA plus H2 kan gitu. Nah, ini kan seperempat H1. H1 ingat adalah B min A itu. Ya, H1 adalah B min A. Berarti pasti nanti seperempat B min A kan, atau B min A per 4 ya. Berarti ada apa? FA tetap tambahkan FB juga tetap tambahkan apa? 2 kali FA plus H2 kan gitu. Nanti sama dengan ikan separuh, anggap aja separuh, berarti kan sisanya adalah B min A per 2. B min A per 2 kalikan ke dalam, berarti kan nanti dalamnya apa? B min A per 2 kalikan apa? FA plus FB kan nanti gitu. Tambahkan apa?
B min A kalikan F A plus H2 kan nanti gitu. Nah ini kan apa? R11 kan ini di atas kan R11 tuh. Nah berarti dapatnya apa? Setengah dari R11 tambahkan B min A apa? B min A adalah oke. Nah berarti pasti kamu dapat dari H1 kalikan F A plus H2. Pasti dapat, terus nggak mungkin dapat. Pasti gini tuh hasilnya kalau kamu hitungannya benar. Oke ya. Nah H1 plus kok H2 kan ya, benar. Nah itu kan setengah R11 H1 tambahkan FA plus H2 kan, kita gunakan yang kanan aja. Sebenarnya sebelah kiri pun juga boleh digunakan itu. Maksudnya R21 B min A per 4 kalikan FA plus FB tambahkan 2F FA plus B min A per 2 itu. Ini kan sama dengan yang kanan ya, kita kan langsung hitung yang kanan ya kan tadi. Nah dengan cara yang sama kamu pasti bisa dapat R31 nanti. Ini kan R21 H2 kan gitu kan. Berarti apa? Dari ruangan yang H2 tadi dibagi 2 kan? Ya, jadi R31 itu nanti dibagi 2. Ini kalau misalkan tak tuliskan dengan bentuk itu. Bentar, aku udah ngitung ya. Capek rek ngangkat itu terus. Anjay enggak sih? Oke. Hitunganku udah ketemu. Bentar. Lihat tuh R31 jelas H3 per 2 nanti dari suatu ruangan ya, enggak kadir ya. Oke, gampang ini nih, dari suatu ruangan. Oke, tak gambar namanya seenak A sampai B. Oke, ini semua H1 dibagi 2 menjadi H2. H2 juga dibagi 2 lagi jadi H3 kan berarti. Jadi H1 ini semua nih dari A sampai B. H2 itu dari A sampai setengah A sampai B. H2 itu setengah atau setengah mana kan gitu. Ini kan H2 semua. H3. Nah berarti kan ada berapa luasan ini? 1 kalau dibagi 2 lagi 1, 2 mungkin dibagi 2 lagi kan H3 kan ini. Sini kan H3 ini. Kan gitu. Berarti kan 1, 2, 3, 4 ada 4 ruangan kan berarti, atau 4 tempat kan berarti. Karena di sini H3 per 2 FA tambahkan FA plus H3. H3 per 2 FA plus H3 tambahkan A plus 2 kali H3. Nah 2 kali H3 kan H2 kan, 2 kali H3 ini. Berarti H3 plus maksudnya ini FA plus 2 H3 berarti A tambahkan H2 kan. F harus H3 per 2 H3 per 2 A plus 2H3 tambahkan FA 3H2 dan seterusnya. Nah kita kok jumlah aku pasti ketemu ya, pasti ketemu itu ini nggak jumlah itu mah. Nah kan nggak ketemu ini ya salah kan berarti kudu ketemu gitu. Nah jangan lupa terus habis itu apa, H3 per 2 ingat H3 adalah setengahnya dari H2 dari sini kan berarti ingat H3 adalah setengahnya dari H2. Terus habis itu apa, setengahnya dari H2 berarti kan apa, 1/8 H1 kan berarti kan 1/8 H1. Nah kalau misalkan ketemu 1/8 H1 di sini tinggal disisakan setengah nanti di depan, habis itu kalikan ke dalam, nanti dicocokkan dengan R21. Nenek hitunganmu benar pasti ketemu. Nah oke ya gitu ya nanti. Oke situ oke paham ya. Nah kok pasti nih hitunganmu benar pasti ketemu ini. Nah, setengah aku udah bilang tadi di depan nanti disisakan setengah, meskipun tadi awalnya adalah H3 per 2 kan.
atau R21 tambahkan H2. Nah ini pasti mungkin ini. Ingat di persamaan di R21 kan tadi ada H1 Fa plus H2. Nah 2 kali H2 itu tadi kan A ditambahkan 2 kali H3 kan ada. Nah H2 2 kali H2 mu H2 kali H3 mu bisa diganti dengan H2 kan. Ingat jangan lupa 2 kali H2 itu ya 2 kali H3 ya untuk H2 rek. Jangan sampai salah ngitung. Jadi 2 kali H3 itu sama dengan H2. Makanya persamaan R12 sama dengan R21 kan sama dengan setengah R11 tambahkan H1 kalikan Fa plus H2 kan. Nah terus kita kembali ke persamaan R31 setengah R21 kan. Tadi ada 2H2 2H3 tadi, makanya di situ ada persamaan R21. Jadi 2H2 nanti 2H3 nanti yang sama dengan H2 itu jadi R21 dikalikan ke dalam, digabung dari persamaan tadi. Nah oke ya, sisanya kalian hitung sendiri nanti H2. Semoga kalian paham. Kalau misalkan nggak paham nanti tak ulangi, maksudnya tak ulangi rek. Yes tak ulangi. Bismillah, semoga nggak capek megang kamera terus. Oke, sampai mana kita? Ingat, nah kita sampai situ tuh. H3 Fa tambahkan Fb 2A plus H3 tambahkan 2A plus H2H3 kan itu, atau 2A plus 2H3. Oke, lanjutkan sini. R31 sama dengan apa? R31 H3 per 2 kalikan Fa plus Fb tambahkan apa tadi? Fa plus Fb tambahkan 2A plus H3 2 Fa plus H3 tambahkan 2Fa plus H2 tambahkan 2Fa plus H2H3 ini 3H2 pasti ketemu ini kan gak ketemu ini. Itu salah hitungannya toko ini hitungannya dari siswa. Ingat ya, R31 dari yang ruangan tadi mas ya, tak nek bingung ulang-ulangan video ini, aku nyoba berusaha jelas masa mampu kur. Oke ya, ingat ini ada 2H3 ingat H3 adalah setengah toko H2. Itu berarti apa? H3 pasti sama 2 kali H3 pasti H2, makanya kita pasti ada di H2 gitu. Nah, jangan lupa H3 adalah setengah dari H2 kan? Nanti setengah dari setengah dari H2 ya kan, setengah dari H2 per 2 itu apa lagi? F A plus FB sing iki pojok ini tak satukan ya sing pojok. Oke ya, berarti kan 2H2 tambahkan 2FA plus H2 kan, ini gini kan ini ya, tambahkan apa 2FA plus H3 kan gitu. Ini biarkan aja ini 2FA plus 3H2. Ini kan tadi nggak ngefek sama sekali sama itu kan. Nah, aku tadi nulis itu ya, udah ketemu. Tadi apa? H2 per 4 kan kira-kira. H2 per 4 nah kan gitu. Berarti kan ini H2 per 4, nggak usah ditulis ya. Oke, pasti ini H2 per 4. Oke, H2 per 4. Ingat H2 itu sama dengan apa?
H2 adalah setengah H1. H2 adalah setengah H1. Makanya kayak apa? B min A per setengah H1 per 2 kan berarti. Gak salah dah. H2 setengah H1 berarti B min A per 2. Berarti kan ini B min A per 2 dikalikan setengah dibagikan setengah lagi kan gitu. Jelas itu pasti B min A per 8 ya gitu. Kan gitu. Berikan FA plus FB tambahkan 2 kali FA plus H2 kan gitu. Kali FA plus H2 kan gitu. Tambahkan 2 kali FA plus H3 tambahkan 2 kali FA plus 3H2 nah gitu. Nah yang depan sini sisakan setengah kualitas ini. Nah, terus berarti apa? B min A per 4 yang karena FA plus FB kan kono ya kan, tambahkan 2 kali FA plus H2 langsung lali oke. Nah ini kan kok tadi apa? B min A kan, B min A per 2 kan ini kok. Nah tambahkan apa? B min A per 2 ya, kalau lagi dikalikan segitu sisakan setengah, ingat sisakan setengah ini. Jadi kan B min A per 4, B min A per 4 kalikan ke sini lagi, sini sebelah kiri, berarti kan B min A per 2 tuh. Nah B min A per 2 F A plus apa? H3 tambahkan apa? B min A per 2 lagi F A plus 3H2 lah begitu. Masih ketemu ngomong lah iki apa rek? Iki apa? B min A per 2 adalah H2. Ingat H1 ini adalah B min A, berarti ini ada H2 sini H2. Makanya kok ketemu anakmu. Kayaknya apa? Pasti nanti ketemu kayak persamaan F31. Nah yang persamaan sebelumnya apa? Sini kira ini KB apa ini mau kira R21 sih ini sini yang ini kan R21, sebelah sini kan R21, sini H2, sini FA plus H3 ya kan, sama kan. Oke, bismillah, kalian paham lah. Apa ya? Salah buka file ternyata aku. Loh, astaga, fileku ketutup ya. Sorry, tutup dewe fileku. Tutup dewe asem ya. Susah kalian. Mana lagi buku tadi? Numerical Golden Vanish. Gangguan banyak banget, nggak tahu, aku nggak mau. Nah ketemu kan tadi kayak gitu setengah lah bersamaan nih, kalau di secara umum nanti bakal ketemu iki nanti apa R31 nantinya R21 H2 FA plus H3 kan, tambahkan FA plus 3H3 kan gitu. Nah ini dilakukan kurungnya di situ ada FA plus H3 sama FA plus 3H3 dikali H2 semua nih. Maka secara umum bisa dituliskan di persamaan
RK41 itu. Nah aku rek dapetnya. Nah secara umum itu ini bentuknya RKJ sama dengan apa RKJ-1 tambahkan 4J-1 min 1 itu dikalikan RKJ itu kan. Nah itu berarti apa, kalau mau mencari R32 misalnya berarti kan apa, kalau R32 berarti kan J nya 2 ya kan, bisa mencari dari yang R31 kan sama R21 kan. Jadi untuk mencari R32 berarti K nya itu 3, J nya itu 2 kan gitu. Nanti apa, sama dengan R3 J-1 R berarti R31 wong J nya 2 kan, tambahkan 1/4 J-1 4J-1 berarti kan J nya 2 ingat 4 2 min 1 4 pangkat 2 min 1 berarti kan 4 kurang 1 kan, berarti sepertiga nanti kalikan R3 R31 ke sebelah kiri, jadi saling berkantong itu, kurangi R3 min 1 2, berarti R2, 2 min 1 berarti R2,1. makanya untuk mencari R61 itu pasti apa, ono pi per 16 dari mana 16, ingat nangkanya adalah 4 pangkat J min 1, jangan lupa. Berarti kalau R nya itu 6 bukan oke. Nah oke, berarti nek misal K itu 6, nah untuk mencari R62 pasti hasilnya adalah R61 tambahkan sepertiga R61 min R51 kan. Berarti kan berkesinambungan kan ini. Untuk mencari 62 butuh 61 sama 51. Untuk mencari 63 berarti butuh 62 sama 52. 64 berarti butuh 63 sama 53 kan, nanti gitu. Ingat situ sepertiga, 15, 63, 255 dari mana kan gitu. Nah setelah itu apa, dapat Romberg integration kalian. Nah untuk selanjutnya untuk program ini jelas tak tugasnya rek, kalian harus temukan itu. Jadi kalau misalkan kayak kalau kayak gampang ini nanti digambarkan di dalam tabel gitu, kalian lihat tabel ini. Sorry aku nggak bisa nunjuk apa-apa soalnya aku pakai handphone ini. Oke, untuk mencari angka yang atas sendiri kolom kolom kedua 2,0943951 itu membutuhkan data apa, butuh data 1,5707963 sama data atasnya 0. Oke ya. Untuk mencari yang kolom ketiga kalian lihat yang angka 1,99 yang belakangnya 75, kolom ketiga 1 2 3 ya, kolom ketiga 1,9999975 itu butuh apa, data 2, yang sebelah kiri kolom kedua 2,0001659 sama atas ya 2,0002697, jadi saling berkesinambungan kayak dulu itu loh. Nah untuk Romberg integration kalian harus bisa pecahkan ini apa caranya, nanti kerja sama-sama. Jadi semester 6 kalian sama semester 1 nih semester 8 kalau nggak salah, lupa aku. Nah kalian harus bisa itu ya, boleh kerjasama dan harus selesai pokoknya satu program untuk semua. Biasa, seperti biasa tak tunjukkan ya, makanya tugas kalian banyak ini. Oke, setelah itu aku nggak bakalan ngulangi lagi ini kira. Oke ya, gitu aja. Lumayan kalau diintakan besok langsung apa enaknya, langsung dicat itu aja ya. Itu kemungkinan tak upload di nggak tahu lah, besok tak umumkan. Oke ya, gitu aja. Semoga kalian paham. Lumayan ini susah, yang menjelaskan juga susah nih, cara menjelaskannya gimana ini, nunjuk aja nggak bisa kan. Oke gitu aja, maaf mengganggu, semoga kalian memahami. Kalau misalkan nggak paham kalian bisa tanya, kalau misal dengan syarat sudah diulang-ulang loh ya, aku udah berusaha menjelaskan ya. Ingat, dan mungkin agak terbatas
karena alatnya juga terbatas sih, nggak enak juga ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.